pelatihan administrasi untuk ibu-ibu Aisyah Cakandil. Kemampuan untuk mengelola administrasi salah satunya adalah belajar tentang kesekretariatan dan keuangan. Dan ini bersama pimpinan daerah Aisyah kepada Senat Pinggir siap untuk menuju perempuan kemajuan. Selamat. Salamu alik Zainal Anbiya. Assalamu alik Atqul Atqiya. Assalamu alik Zainal Anbiya. Assalamu alik warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Pimpinan Aisyah Daerah Kabupaten Sleman, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Indra Putri Yanti dan Ibu Adika, juga Ibu Hani, Ketua PJA Sleman, yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Ibu Yanjana Karyani, yang kami hormati ibu-ibu peserta pelatihan administrasi organisasi pimpinan cabang Aisyah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pagi yang sangat cerah ini kita dipertemukan di tempat yang sangat bagus, di SMP Muhammadiyah Dua. Mudah-mudahan tempat ini semakin barokah dengan kehadiran kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Mohon maaf, perkenankanlah kami akan menyampaikan susunan acara untuk kegiatan pelatihan pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini mungkin juga merupakan kita ulang tahun Aisyah ya Bu ya. Ulang tahun Aisyah yang tepatnya itu tanggal 27 Rajab. Jadi sudah kemarin, tapi nggak apa. Ulang tahun yang ke-106 ya. Alhamdulillah, usia yang sudah banyak. Nah, mudah-mudahan kita semakin hari semakin bermanfaat dan semakin baik. Perkenankanlah kami akan menyampaikan rencana acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Laras Aisyah, dilanjutkan sambutan, yang kelima inti pelatihan, keenam lain-lain, dan terakhir penutup. Ibu-ibu, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita awali, kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dengan doa pembuka majlis nih. Alhamdulillahi Rabba wa lil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan
pahala dari Allah. Amin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Aisyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dari PDA Sleman, yang saya hormati ibu-ibu PCA Minggir, serta ibu-ibu dari PRA Kapanewon Minggir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMP Muhammadiyah 2 Minggir ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, Islam dan istiqomah.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang kita tunggu syafaatnya di akhir yang nanti. Yang pertama ini saya memawetkan Ibu DRA Hajah Istariah yang pada pagi hari ini belum bisa gabung di sini karena ada keperluan, dan saya dimohon untuk mewakilinya. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat datang pada ibu-ibu semua dan terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada ibu-ibu dari PDA Sleman yang telah berkenan hadir rawuh di sini untuk nanti memberikan materi tentang pelatihan administrasi organisasi pimpinan cabang Aisyah Minggir, tertib administrasi untuk mewujudkan risalah perempuan berkemajuan. Semoga nanti ibu-ibu bisa setelah mendapatkan pelatihan ini nanti bisa mengamalkan, bisa menerapkan di ranting dan di PCA dan di ranting masing-masing. Dan nanti yang dari ranting nanti bisa menularkan kepada teman ranting yang lainnya di masing-masing ranting. Semoga nanti untuk pelatihan ini akan membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Kiranya dari saya cukup sekian. Masih ada lagi. Kami dari PCA yang menyelenggarakan pelatihan ini pasti banyak kekurangan dalam menyiapkan tempat dan sebagainya dan dalam menanggapi ibu semuanya. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian yang bisa saya aturkan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Wasyariani yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua dan motivasi dari Ibu Ketua PDA Sleman pada Ibu Hajah Hani Rosada MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati narasumber untuk pelatihan administrasi organisasi dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Minggir beserta jajarannya, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-cabang Minggir yang hari ini berkenan untuk menghadiri majelis ini dalam rangka untuk kita meningkatkan kompetensi diri selaku anggota pimpinan, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Aisyah, namun banyak yang belum terekspos. Dari 24 jam waktu yang dimiliki oleh ibu-ibu, pasti banyak yang setiap harinya berhubungan dengan pihak lain. Di tempat kita bekerja atau bersama keluarga, ada identitas khusus yang harus kita munculkan, bahwa sebagai sosok anggota pimpinan Aisyah adalah branding kita di periode pasca muktamar ini adalah risalah
perempuan berkemajuan. Esensi dari berkemajuan ini adalah mengantarkan satu posisi ke posisi yang lebih tinggi. Jadi kita tidak harus berlari, harus terbang mendahului yang lain. Sehingga semangatnya adalah change. Time for change. Gimana peragaannya? Coba. Time for change. Gimana peragaannya ibu-ibu? Kita belajar disabilitas. Time for change. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju ya? Ya, jadi waktunya untuk berubah. Waktunya untuk kita bisa belajar mulai dari tertib administrasi. Ada di antara ibu-ibu juga itu yang aktif di PKK, aktif di MGMP, KKG, aktif di organisasi sosial yang lain, yang mana masing-masing organisasi ini punya gaya administrasi beda-beda. Di Muhammadiyah sebagai organisasi tertua yang ada di Indonesia secara resmi, meskipun di 1908 itu sudah ada organisasi pemuda Budi Utomo, tapi di 1912 Yai Haji Ahmad Dahlan dengan semangat perubahan terbuka, inklusif terhadap masukan-masukan dari luar, inklusif terhadap kemajuan-kemajuan yang saat itu dimiliki oleh para penjajah yang ada di negeri ini. Jadi orang pakai jas, orang pakai baju resmi, itu kan dimulai dari eranya Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita mencermati juga Nyi Walidah, Nyi Ahmad Dahlan di tahun 1020-an beliau sudah mengenakan jilbabnya nutupi semua rambut. Karena kita pun di tahun 1980-an niku nek nganggo jilbab mung teko kain panjang di srempangke. Kita rambutnya kita Bu. Iya. Tapi ternyata Nyi Walidah itu di tahun 1920 sampai 1930 itu jilbabnya sudah tertutup rapat. Dan di situ juga sudah ada manik-manik yang menghiasi pinggiran jilbabnya. Itu kan menandakan bahwa pasangan Yai Haji Ahmad Dahlan dan Nyi Walidah adalah pasangan yang berkemajuan. Jadi awake dhewe bae. Kalau saya rasakan ya ini Kartini ya, teman-teman itu di SMP Podo Sanggulan. Saya pakai jilbab sendiri yang mau teko disrempake kuwi tetep ketok sanggule. Itu saya waktu SMP. Barangkali ibu-ibu juga dulu waktu SMP, SMA itu kan beda. Tapi nek wis betina kok akhirnya anak-anak bosen nggih. Ya jadi Bapak Ibu guru juga mungkin wah lurek meneh lurek iki wis tak anggap pitu gitu ya. Ya jadi sama juga dari kita pingin selalu ada perubahan, pingin selalu ada aneka kreativitas yang ada di Aisyah. Sehingga harapannya dengan pelatihan ini nanti ibu-ibu semuanya bisa mengetahui bagaimana manajemen yang ada di Aisyah. Dari trainingnya, organisasinya, pelaksanaannya, sampai evaluasinya. Jadi berharap kita menjadi insan yang maju, berharap kita menjadi insan yang berbeda, sehingga dalam rangka untuk membangun semangat ibu-ibu Aisyah se-Kabupaten Sleman di periode ini, nanti kita dari pimpinan daerah Aisyah juga akan menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi. Ya, jadi kalau di hati kita nanti peneguhan sudah, ideologi nanti masuk di Baitul Arqam, administrasi kita terima hari ini, nanti kita wujudkan bahwa kita akan tampil sama di satu kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu Aisyah se-Kabupaten Sleman. Jadi kita sudah memutuskan untuk bikin seragam baru batik Aisyah Kabupaten Sleman. Jadi ibu-ibu dari cabang dan ranting harapannya nanti semua memiliki batik ini.
Jadi batiknya khas Jogja. Jadi emang batiknya adalah batik klasik. Karena untuk yang batik sekarang kan motifnya yang polang-polang, plang-plang gitu tuh ya. Ya kita ngambilnya yang motif klasik. Tadi tak bawa. Sekaligus. Jadi seperti ini motifnya, seperti ini. Seperti ini motifnya. Jadi ibu-ibu nanti yang punya body kecil itu 2 meter 125.000. Yang agak gede 2/4 140.000. Yang lebih gede lagi itu 2,5 155.000. Jadi itu untuk harga batik. Kemudian untuk jilbab nanti kita baru akan menyesuaikan mau ambil yang 20-an ribu atau yang 30.000. Yang pasti kita nanti kompak untuk lebih ceria tampil. Jadi periode yang dulu itu hijau. Ini yang punya Ibu Hendro tahun 2010. 2005-2010. Kemudian 2010-2015 yang Parisa. Iya Parisa yang kandungannya Bu Ipung. Yaitu karep-karepnya mau memadukan antara Parijoto dengan Aisyah, tapi jadinya pecah. Ya jadi untuk yang tahun ini kita akan kembali kepada batik Jogja. Nah, jadi motifnya motif khas ini. Kemudian logo Aisyah ada di dalamnya. Jadi kalau tidak dicermati logonya rapatek ketok, sehingga kalau ibu-ibu nanti jago ngagem itu juga rapatek ketok Aisyahnya. Ya jadi ketok ya apa-apa. Ya, karena ada juga di antara ibu-ibu ya aku mau seragam Aisyah dengan gitu. Ya jadi harapannya nanti kita bisa bersama se-Kabupaten Sleman memiliki batik ini, sehingga di grup PCA bisa di-list untuk masing-masing nama dan ukurannya. Jadi mau yang 2 meter, 2/4 atau 2,5 untuk nanti segera dipesankan. Itu mengawali semangat kita dalam kebersamaan, sehingga kalau ada momen acara di tingkat wilayah yang mana masing-masing kabupaten harus hadir dengan seragam bebas. Waktu seragam bebas itu biasanya ibu-ibu wis 2000 dress code-nya apa sesuk gitu ya. Ya jadi waktu kita mengenakan seragam nasional yang kuning kemarin itu menggetarkan seluruh jiwa. Jadi dari bapak-bapak Muhammadiyah, dari Pak Sauki, dari Pak Gun selaku rektor UNY itu juga ternyata luar biasa. Ibu-ibu itu dikumpulkan dalam satu waktu dengan jilbab kuning dan baju hijaunya semuanya kompak. Kalau bapak-bapak pakaian batik, sehingga kalau diminta seragam itu nggak pernah seragam. Tapi kalau ibu-ibu itu wis pokoknya sesuk jilbab pink, ya semua jadi pink. Pokoknya aneka macam pink bersama. Ya jadi kami juga lihat ini dari masing-masing ranting seragamnya juga beraneka macam. Dalam waktu nggak sampai 1 minggu ya wis jadi gitu. Sedang kerja itu kayaknya kemarin 3 hari jadi gitu ya. Oh 1 hari jadi. Ya jadi langsung pesan online jadi. Kemudian yang dari Sendang Agung ini yang gamis hijau yang cantik-cantik dipakai kemana aja luwes katanya ya. Kemudian yang Sendang Mulyo itu seragamnya juga sudah banyak kayaknya. Yang ditinggal ini mendapatkan respon dari masing-masing ibu di kecamatan Panikon Cakang Pinggir, sehingga kita kompak bersama melalui tampilan. Karena kita lihat juga dari masing-masing cabang dan ranting ini di setiap kegiatannya sudah ada dokumentasi yang kemudian di-upload untuk memenuhi media online. Ya, jadi harapannya nanti Aisyah juga akan mewarnai media online ini dengan kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang diikuti oleh ribuan orang tapi nggak ada yang tahu. Sementara di tetangga sebelah kegiatan yang diikuti nggak sampai 100 orang, tapi beritanya sampai kemana-mana. Baik itu melalui online
maupun melalui media cetak. Bakti sosial oleh Muslimat Kapanewon Sleman di wilayah, nah itu tuh beritanya sampai kemana-mana. Sementara pada waktu Aisyah melaksanakan kegiatan peduli lansia, orang masih foto, orang masih video, orang masih nggak titip berita, nggak ada yang tahu. Jadi sekarang pencitraan menjadi salah satu cara untuk kita bisa dikenal oleh berbagai pihak. Jadi saya kira ini yang bisa kami anggurkan. Mudah-mudahan menjadi semakin itu dari recording. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri nanti tidak yang di belakang tidak bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Hajah Hanif Syahda MKG. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Minggir beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati Ibu-ibu Pimpinan Ranting Aisyah se-Cabang Minggir yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan untuk meningkatkan kapasitas begitu yang tadi Bu Hani sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal soleh kita semua. Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan cabang Aisyah Minggir yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sosialisasi atau telaah tentang kesekretariatan gitu. Sebelum ke panduan administrasi, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Itu ini sekretaris semua nih. Oh, maaf, sekretaris dan bendahara ya, dari pimpinan Rantingnya. Bendahara dan sekretaris itu punya program enggak Ibu? Kalau Marsis kan punya program ya, program dan kegiatan. Kalau bendahara dan sekretaris itu punya program betul? Ada programnya gimana? Nah, kita kan punya dua program Ibu Aisyah itu. Ada program umum dan program bidang. Ada di mana ya Ibu? Ada di program ada di hasil muscap ya. Hasil muscap itu kan membahas program, di situ ada program umum dan program bidang. Nah, program umum ini adalah programnya pimpinan harian. Program bidang ini programnya majelis atau badan pembantu pimpinan dan lembaga. Nah, program umum di sini ada 6 dan program bidang ada 11. Ini kalau di total banyak sekali ya programnya. Ada 100 lebih.
Nah, program yang di sini yang nanti menjadi programnya sekretaris terutama cetak dan bendahara. Nah, di sini kan 6 ini salah satunya manajemen organisasi yang menerima. Nah, manajemen organisasi ini ada manajemen kelembagaan, sistem komunikasi dan informasi, yang ketiga manajemen keuangan. Nah, nanti yang manajemen keuangan untuk yang manajemen keuangan nanti akan disampaikan oleh Bu Wili Putri, Bu Bendahara PDAS ini. Jadi saya nanti menyampaikan di manajemen kelembagaan dan sistem komunikasi dan informasi. Nah, manajemen kelembagaan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga ada di hasil musab di program, atau kalau di kami ada di Tanfis. Nanti Ibu bisa baca Tanfisnya PDAS. Manajemen kelembagaan itu programnya ada profesionalisasi dan tata kelola organisasi yang baik dan dinamis, mengembangkan panduan pengelolaan program, sosialisasi regulasi organisasi, meningkatkan pemahaman pimpinan tentang regulasi organisasi, membangun kultur diskusi dan kesadaran sosialisasi tentang regulasi dan berbagai keputusan organisasi. Selanjutnya ada menyusun peta dakwah di setiap tingkatan sebagai baseline, dan yang terakhir updating database organisasi. Nah, ini tugas kita Ibu. Untuk regulasi, kadang-kadang kan kita sebetulnya tuh dengan regulasi itu mudah, jadi kita nggak meraba-raba, nggak cari cara sendiri gitu. Di situ ada ADART, ada tuntunan administrasi, ada dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya kita tinggal cari saja panduannya dan kita ikuti. Kalau tidak ada panduan kan kadang malah bingung, rusak gitu caranya, musyawarah itu apa saja yang dibahas, raker itu yang diundang siapa saja, kan sebetulnya di situ sudah ada semua ketentuannya. Oh, raker itu yang diundang majelis dan lembaga, kemudian dan lain-lain ada di situ. Jadi kita perlu ngaji administrasi juga gitu ya, sebagai sekretaris atau ketua ataukah di tengah-tengah, tapi yang ketuanya juga kena stempelnya seperti itu. Saya pernah menerima sebuah notulen dari pusat, dari provinsi gitu ya Bu ya. Itu di bawah notulen itu ada notulen itu ada kertas kopnya, di bawahnya ada di atas tanda tangan itu ada pengurus IGTKI provinsi, itu ada sekretaris, ketua, stempel itu ada di tengah-tengah dan tidak kena tanda tangan dua-duanya. Ketika saya tanyakan, nah itu memang dari pusat seperti itu Bu, gitu. Jadi saya ingin yang benar itu yang seperti apa? Seperti itu kan, itu sekretaris dan ketua tidak kena. Tapi ada juga yang sekretaris, ketua, stempelnya di tengah-tengah tapi kena dua-duanya. Kalau sepemahaman saya, kalau yang tidak kena itu memang yang kurang betul ya Bu ya. Kalau sepemahaman saya memang harus kena dua-duanya. Kalau seperti yang benar yang bagaimana Bu? Ya, matur nuwun. Ada 3 guru yang pindahan dari lembaga lain. Kebetulan yang tadi yang satu sudah disampaikan Bu Matini bahwa ada pindahan dari TKA Melati ke Minggir. Kemudian kebetulan di lembaga kami juga ada itu sudah dari tahun kemarin, tapi karena belum mengikuti BA, jadi kami juga tidak berani mau menyampaikan ke cabang. Saya tidak berani mau mengusulkan ke cabang untuk bisa direkomendasi ke PDA, tidak berani karena teman saya belum BA. Kemudian di tahun ini juga itu dari TKA Baprapak juga ada pindahan, kebetulan pindahannya dari PAUD non formal, tempat saya juga dari PAUD non formal, itu juga belum punya BA. Nah, itu kendalanya itu apakah
setiap misalnya tahun ini ada pindahan guru dari luar Minggir ataupun dari luar lembaga, itu apa harus bisa langsung saya mengusulkan ke cabang, saya selaku ranting ya, saya selaku ranting apa bisa langsung mengusulkan ke cabang kalau ada guru baru, kemudian bisa dari cabang ada bisa merekomendasikan untuk diusulkan ke PDA, atau kami harus menunggu, kami dari ranting itu apa harus kami menunggu teman-teman itu punya BA dulu baru diusulkan. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan harian baik itu PCA atau PRA itu yang dikeluarkan oleh majelis, jenisnya kegiatan-kegiatan seperti apa, kemudian yang difasilitasi atau yang itu yang dibuat oleh PCA itu terkait dengan kegiatan apa yang menyangkut program-program di majelis seperti itu. Tidak kena dua-duanya kok ini ya, tidak ada yang bertanggung jawab ya. Kalau harus kena dua-duanya berarti stempelnya besar sekali. Kalau 4 diameternya 4 saya kira tidak bisa menyentuh dua-duanya. Jadi ini menyentuh di sekretaris. Memang di panduan tidak bunyi, cuman kita sifatnya kesepakatan apa-apa ya. Jadi ini yang membuat surat itu kan sekretaris, jadi stempelnya menyentuh sekretaris, karena tidak mungkin juga mau menyentuh dua-duanya. Jadi sentuhkan saja di sekretaris begini dan sedikit saja nih, nanti tidak terlihat ini. Ini sebetulnya namanya juga agak tertutup, tapi karena nama Bu Retno itu cukup panjang ya memang jadi tertutup seperti itu nih untuk stempel. Ya, kalau memang masih banyak juga ya, kita sering kok melihat surat, menerima surat dari pimpinan di atas kita itu juga kadang nggak sesuai, entah itu terutama dari majelis ya. Kalau dari majelis PWA itu masih sering tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi ya maklum ya. Maklum, mungkin belum ada pelatihan administrasi. Kalau di sini sudah ada pelatihan administrasi, itu sudah tidak. Oh iya. Nah, stempelnya nanti dicek. Kalau masih 50.000 stempel. Itu untuk stempel. Kemudian yang kedua tadi apa namanya? Kapanewon tadi sudah saya sampaikan untuk majelis cukup pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Minggir, majelis kesehatan, begitu ya? Tidak, kita sepakati saja tanpa Kapanewon ya, Bu ya? Ya, gitu. Pimpinan cabang Aisyah Minggir, satu garis tidak apa-apa kalau itu karena di bawahnya kan ada majelis kesehatan. Baru alamatnya mana? Alamatnya kantor. Jadi sebetulnya syarat pendirian ranting itu salah satunya adalah memiliki kantor. Jadi alamatnya ya alamat kantor, itu untuk pimpinan, untuk majelis itu semuanya alamatnya kantor. Sekaligus menjawab syarat ranting itu apa saja, Bu? Punya kantor. Kemudian ada pengajian rutin minimal 1 bulan sekali, itu syarat wajib. Jadi gerakan Aisyah itu, karakter gerakan Aisyah itu salah satunya berbasis komunitas akar rumput. Jadi memang gerakan Aisyah itu harus menyentuh jamaah akar rumput. Kalau nggak ada pengajian, ya berarti tidak ada ranting. Kemudian selanjutnya apa tadi? Mengetahui, surat mengetahui. Kalau surat itu, jadi sekalian pembatasan
surat dibuat majelis atau pimpinan ya. Kalau majelis itu misalnya majelis setingkat di atasnya mengundang majelis di bawahnya, nah itu majelis. Atau misalnya majelis mau mengundang pengajian, itu sebenarnya juga tidak apa-apa sih, tidak ada aturan kemudian harus dibuat oleh pimpinan harian. Kalau misalnya yang membuat itu majelis dan melibatkan di luar majelis mengetahui pimpinan harian, ketua pimpinan cabang. Ya. Jadi begini, itu sebetulnya untuk kontrol juga. Ketika surat itu mengetahui pimpinan, mengetahui ketua pimpinan cabang, maka pasti akan melewati sekretaris. Sekretaris juga bisa melihat di surat ini sendiri, ya enggak? Apalagi kalau itu keluar. Jadi juga bisa untuk kontrol. Biasanya juga, terutama untuk keluar itu, Ibu Ketua, kok saya nggak tahu pinjam tempat sana kan yang di, kalau ada yang kurang pas, nanti misalnya ke kecamatan, camat kan tahunya ketua pimpinan cabangnya siapa kan begitu. Jadi kalau keluar, kalau saya ketua pimpinan cabang. Untuk menjaga saja ya. Jadi kalau keluar itu ibu ketua ikut bertanggung jawab kan, jadi mengetahui atau malah yang bertanggung. Selanjutnya apa lagi tadi? SK. Kapan apa saja yang perlu di SK-kan? Apa saja itu? Kalau kemarin jelas apa namanya? Musra SK hasil muscap. Hasil muscap di SK kan ya Bu? Di SK kan. Surat keputusan hasil muscap itu di SK kan, diajukan ke setelah di SK kan hasil muscapnya diajukan ke daerah untuk disahkan. Jadi hasil muscap itu harus disahkan oleh PJA. Setelah disahkan itu baru bisa ditanfiskan. Sudah selesai itu. Nah, ranting juga seperti itu. Hasil musrah di SK kan, surat keputusan hasil musrah. Kenapa? Karena itu nanti menjadi pedoman langkah ke depan, termasuk program-program tadi. Kan bunyi di hasil musrah, diputuskan program pimpinan cabang Aisyah periode 2022-2027. Dalam lampiran programnya apa saja. Itu satu. Kemudian pimpinannya SK pimpinannya juga di SK kan. SK kepala AU, SK guru. Kalau SK guru prosedurnya sudah paham, sudah tahu deh. Kemarin ada yang menanyakan dari mungkin bukan ya? Bukan ya? Menanyakan prosedur SK guru. Guru apa itu yang meng-SK-kan siapa itu Bu? Guru TK apa? SK guru tetap yayasan oleh PJA. Setelah berapa tahun? 2 tahun. Ya. Oh 1 tahun. Ya. Kalau daerah kalau SD 2 tahun ya. Ini 1 tahun. Sebelum 1 tahun yang meng-SK-kan PJA. Atas usulan ranting. Karena TK apa itu awalnya ranting. Jadi ranting mengusulkan ke Majelis PAUD Dasmen PJA. PJA nanti koordinasi dengan pimpinan harian. Hariannya seperti itu. Sama dengan guru tetap yayasan dari PJA mengusulkan ke PAUD Dasmen PJA, nanti akan diterbitkan oleh pimpinan harian. Sekretaris oleh ketua PJA.
memutasi guru Guru Aisyah. Budayanya sama. Mandinya apa ya? Yang beda ya, sandi. Bagaimana masyarakat dan Jadi terkait dengan guru pembimbing PAUD. Jadi PAUD itu di situ sudah ada kelompok bermain dan TK ya, pendidikan anak usia dini. Ini kan kita ada pindahan dari Melati Bu. Sekarang beliaunya ngastonya di Taman Fitri ya, di TKA Kapringan. Oke, jadi dulu beliau sempat mengirimkan berkas itu ke PDA, kemudian kami kembalikan karena dia mengusulkan sendiri. Ya, jadi yang harus mengusulkan itu adalah dari ranting nanti direkomendasi oleh cabang baru dikirim ke daerah. Jadi sampai sekarang malah beliau itu belum ada SK dari PDA. Sehingga kalau kami berpesan ke operator Dapodik yang ada di PDA bahwa SK yang dimasukkan di PDA Sleman itu adalah ibu bapak guru yang SK-nya dari PDA. Jadi kalau SK itu dari PRA atau dari komite TK atau dari PCA belum akan digabung ke Dapodik Aisyah Sleman. Jadi mohon untuk menjadi perhatian semuanya, kalau ada guru baru atau misalnya dari PRA mengadakan seleksi, itu hasil seleksinya nanti langsung diusulkan ke PRA mengadakan, kemudian diusulkan ke PCA memberikan rekomendasi, kemudian dikirim ke PDA. Jadi kan terkait dengan fasilitasi gitu nanti ya, karena fasilitasi dari Pemkab itu sekarang naik. Untuk tahun ini ada kenaikan 100.000 ya. 10 tahun terakhir dapat 750. Oh iya, oke. Kalau yang kurang 100. Oh iya. Tambahannya, ya ada tambahan 100. Artinya memang dari Pemkab juga sudah ada perhatian untuk PAUD, sehingga hanya PAUD baru berdiri dalam rangka untuk mendapatkan fasilitasi itu. Jadi PAUD juga ada kenaikan 100.000 untuk tahun ini. Jadi kita memang harus bergerak lincah untuk nanti bisa menampilkan PAUD kita itu beda dengan PAUD yang hanya 4 hari 2 jam gitu. Kan ada yang masuknya 4 hari 2 jam pulang gitu kan ada. Ya, jadi kita berikan layanan yang spesial untuk masyarakat kita bahwa di PAUD Aisyah itu ya iso ngaji, ya iso dongo, ya iso nyanyi, ya iso gambar, ya iso pokoknya 7 motorik pendidikan anak itu disampaikan di PAUD Aisyah semuanya. Biasanya kita kendala itu kalau mutasi beda yayasan, sana sudah TDC mau masuk di kita yang juga harapan kita TDC itu kan harus ada BA dan sebagainya, itu yang prosesnya yang memang harus menunggu. Ya, itu kita juga. Syaratnya beda. Itu saya kira cukup. Ada lagi sini nanti Bu Hendro nggak ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ibu-ibu yang saya hormati, terutama Ibu Ketua PDA dan Bu Atika selaku sekretaris. Saya di sini sebagai bendahara, namun mau memberikan pelatihan tapi saya belum pernah dilatih gitu.
Jadi apa yang menjadi pengalaman saja akan saya sampaikan pada ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa digunakan pada setiap organisasi, yaitu ranting sampai ke cabang. Mbak Tika sudah dimulai. Yang pertama, manajemen keuangan organisasi Aisyah, dibaca Ibu. Sudah dikirim Ibu yang dari PDA dulu di Forkom, itu pedoman administrasi termasuk keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah manajemen keuangan aktivitas memperoleh dana, menggunakan dan mengelola aset, penyelenggaraan keuangan secara efisien untuk memaksimalkan nilai. Fungsi manajemen keuangan adalah perencanaan, analisis dan pengendalian. Jadi organisasi keuangan itu ibu-ibu mengatur pengeluaran dan pemasukan yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi, yaitu Aisyah. Yang pertama, Mbak lanjut Mbak. Yang pertama yang perlu ibu-ibu buat setelah ada muscap, musran, kemudian sebelum raker, kita biasanya atau pas bersamaan dengan raker, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi itu dibuat. Itu selama 1 tahun ibu-ibu membuat perencanaan pemasukan dan pengeluaran. Misalnya pemasukan dari iuran anggota, kemudian dari donatur luar, kemudian dari bantuan dari amal usaha, misalnya TK, ekonomi, masalah ekonomi TK, kalau ada bantuan kemudian bantuan dari lasismu itu dimasukkan di rencana pendapatan. Setelah itu membuat rencana pengeluaran, nanti pengeluaran misalnya untuk rapat harian, rapat pleno, untuk kegiatan organisasi yang lain, pokoknya untuk pengeluaran itu dibuat dalam RAPBO, rencana anggaran pendapatan belanja organisasi. Jadi monggo nanti ibu-ibu dimulai dari itu dibuat tiap tahun. Jadi nanti programnya setahun itu apa, yang pimpinan cabang, kemudian pimpinan ranting programnya apa, nanti dibuat di RAPBO. Lanjut Mbak. Kemudian untuk yang seterusnya tidak usah lanjut saja. Untuk penerimaan sudah. Kemudian untuk penerimaan itu nanti tiap penerimaan kalau tidak diterima bendahara, misalnya ibu ini ada iuran, misalnya pas kita mengadakan penggalangan dana untuk bencana, itu biasanya kan kita lewat dulu di masing-masing majelis, masing-masing majelis, tapi yang bukan bendahara. Jadi misalnya kok susah kita mengumpulkan untuk ke bendaharanya misalnya, nah itu monggo nanti bisa dibantu, tapi tidak lebih dari 7 hari harus disetorkan kepada bendahara. Tuh, yang ranting, yang majelis maupun yang ranting ataupun cabang. Jadi kalau bisa orang lain itu tidak memegang uang selain bendahara. Kalau misalnya darurat lewat siapa, 7 hari harus sudah disetorkan kepada bendahara. Itu setiap penerimaan Kemudian untuk setiap penerimaan harus ada tanda terima atau tanda tangan, nama, peran bendahara dibuat rangkap. Ini ibu-ibu kalau sudah ada RAPBO itu nanti ibu-ibu pengeluaran harus ada kwitansi yang ada lambangnya Aisyah. Ini ada di kedai Aisyah.
harus ada lambang. Kalau misalnya kepaksa tidak ada deal kedai, ya nanti pakai kwitansi biasa tapi ada stempel. Misalnya ini dari PDA kemarin ya, PDA ibu-ibu menerima bantuan, ya ini nanti pakai stempel cabang yang menerima. Jadi misalnya Bu Watini menerima dari PDA, ini harus ada stempelnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyimpanan. Bendahara melakukan pencatatan, penyimpanan dan pengamanan uang organisasi. Jadi monggo nanti ibu-ibu harus teliti ya, kalau misalnya dalam jumlah banyak nanti bisa disimpan di rekening. Tapi kalau jumlahnya cuma sedikit karena kita banyak pengeluaran, misalnya kita harus ada kas di kita, misalnya 1 juta, karena ini ke depan akan ada ini, jadi harus dikeluarkan. Ibu-ibu nggak usah repot ke rekening, ambil ban atau gimana, kalau bisa ada kas yang ada di kita. Jadi tidak semua di rekening. Kalau misalnya banyak sekali ya nanti kita tinggal ngambil di bank. Kemudian untuk pengeluaran, ya, ini bendahara. Setiap pengeluaran dicatat. Ini saya ada 3 pertanyaan ya Bu. Yang pertama untuk kop surat, yang misalnya kita bikin yang cabang ya, pimpinan cabang yang untuk majelis kesehatan, misalnya contohnya. Dan nanti itu di bawahnya itu ada tadi itu kecamatannya ya, kecamatan misalnya minggir itu penulisannya pakai kata newon minggir atau minggir aja. Soalnya kalau mungkin tulisannya kalau minggir kan sedikit ya Bu ya, minggir atau mungkin ada kata newonnya gitu. Terus yang kedua untuk misalnya juga majelis kesehatan lagi itu waktu di bawahnya nanti kita misalnya bikin surat, terus untuk mengetahui di bawahnya itu ketua majelis kesehatan, terus sampingnya sekretarisnya, itu di bawahnya perlu ada mengetahui pimpinan cabang betul. Terus yang satu lagi yang kop surat itu yang di bawah tadi kan ada sekretariat ya, kesekretariatan. Nah itu alamatnya misalnya yang majelis lagi itu alamatnya disamakan alamat yang pimpinan cabang atau alamat majelis sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu paham. Yang pertama untuk ini Bu, pengadaan buku-buku nota khas yang berlabel Aisyah itu kan tadi disampaikan didapatkan di kedai Aisyah, padahal itu tempatnya jauh ya Bu. Apakah mungkin bisa diusahakan untuk cabang itu Pulaan ceritanya menyediakan itu mau di cabang atau di lazismu, dan nanti untuk yang membutuhkan bisa membeli di tempat-tempat kita yang lebih dekat gitu, nggak usah jalan ke Hadalan. Satu lagi kami ya Bu dari Majelis Kesehatan itu kemarin tuh beberapa kali 2 kali itu dari PDA atau PWA itu kemarin kan ada tugas diberikan mandat memberikan pentasarupan Bu berupa dana atau mungkin sembako bergizi untuk yang pertama itu dulu stunting, yang terakhir kemarin itu untuk pasien yang TBC yang terdaftar di PWA. Kebetulan yang dari Minggir itu ada satu warga sedang
Sari. Nah itu kita kan kemarin itu diberi uang, terus kita membelanjakan. Kita memang ada laporan untuk pusat, daerah dan wilayah. Nah itu yang saya tanyakan, perlukah kita dari cabang membuat laporan? Laporan itu termasuk kegiatan kita mboten gitu. Meneruskan dari atas dulu. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pembagian. Kalau misalnya dulu saya biasanya yang menerima dan mengeluarkan itu bendahara 2, saya yang bagian laporan dan mengelola inventaris. Seperti itu Bu pembagiannya. Jadi monggo nanti ibu-ibu bisa berbolak-balik, atau yang bendahara 2 yang membuat laporan dan mengelola inventaris, bendahara 1 yang menerima dan mengeluarkan uang. Jadi bisa seperti itu. Monggo fleksibel aja Ibu. Kemudian untuk bendahara majelis sama saja Bu. Ya, yang seperti tadi saya sampaikan di PWA itu juga semua membuat laporan Bu. Sama saja membuat laporan. Nanti kalau pada saat muspimran dari ranting ada Bu, walaupun itu cuma 1 lembar atau 1 halaman itu nggak apa-apa, tapi karena memang, tapi saya yakin kalau di Minggir ini banyak program kok, pasti majelis-majelisnya jalan dan pasti banyak pengeluaran dan pemasukan. Amin. Ya mudah-mudahan di Minggir ini selalu kegiatannya selalu ya Bu, kan ada ketua PDA-nya, jadi mesti bagus. Yang gayanya oyak-oyak sip. Monggo ada lagi nambah sedikit Bu. Untuk pembuatan administrasi keuangannya itu kan ditutup setiap bulan apa dalam 1 tahun. Kalau saya yang kemarin, tapi untuk aturan ini saya juga belum tahu seperti apa. Saya itu buatnya ini Bu, per periode atau per tahun saya tutup, kemudian kan jadi tidak ada hariannya Bu, karena kebetulan di ranting kami itu hanya sekali selapan. Jadi saya buat 1 tahun ditutup, kemudian dibuka lagi untuk tahun berikutnya. Jadi 1 tahun 1 tahun gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Yang penting kalau misalnya ini pakai buku kas harian, kita pakai buku tulis biasa saja nggak apa-apa Bu. Ya itu nanti kemudian setelah 1 tahun ditutup Bu itu, yaitu nanti bisa dibukukan di buku bulanan. Nanti setiap bulan sampai 1 tahun dibuat laporan seperti itu. Nggak apa-apa. Misalnya jadi 1 di sini, ini saya juga harian juga bulanan Bu. Jadi nggak apa-apa, karena memang ya pokoknya kalau kita terlalu banyak buku nanti malah pusing. Ya Bu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya harian juga di sini, kemudian bulanan juga di sini, nanti terus berapa bulan sekali Bu Hani memeriksa tanda tangan. Nah itu nanti kalau sudah 1 tahun juga bisa. Bisa buku ini juga bisa diganti dengan buku tahunan, di atas tahunan. Ya ini saya yang masih mencari di kedai itu belum ada buku kas tahunan, adanya ya ini buku kas harian, belum ada. Jadi saya buat seperti ini saja jadi 1 buku. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu belum punya yang ranting, bisa pakai buku biasa, buku gede itu loh Bu, yang 1 folio. Tapi harus ada mata anggaran, nomor kwitansi, kemudian jumlah pengeluaran dan pemasukan. Atau ibu-ibu kalau misalnya pengen gampang, buku pemasukan sendiri, buku pengeluaran sendiri, nanti disusun setelah 1 bulan atau 1 tahun. Seperti itu Bu. Monggo pokoknya dibuat enak saja, yang penting laporan Ibu. Jangan sampai jangan laporan, nanti malah menimbulkan fitnah, gitu Bu. Ya, gitu. Monggo yang lain. Begitu paham.
Yang pertama untuk ini Bu, pengadaan buku-buku nota khas yang berlabel Aisyah. Itu kan tadi disampaikan didapatkan di kedai Aisyah, padahal itu tempatnya jauh ya Bu. Apakah mungkin bisa diusahakan untuk cabang itu Kulaan ceritanya menyediakan itu mau di cabang atau di lazismu. Nah, nanti untuk yang membutuhkan bisa membeli di tempat-tempat kita yang lebih dekat gitu, nggak usah jalan ke Hadahan. Satu lagi kami Ibu dari Majelis Kesehatan itu kemarin tuh beberapa kali 2 kali itu dari PDA atau PWA itu kemarin kan ada tugas diberikan mandat memberikan pentasarupan Bu, berupa dana atau mungkin sembako bergizi untuk yang pertama itu dulu stunting, yang terakhir kemarin itu untuk pasien yang TBC yang terdaftar di PWA. Kebetulan yang dari Minggir itu ada satu warga di Sendang Sari. Nah itu kita kan kemarin itu diberi uang, terus kita membelanjakan. Kita memang ada laporan untuk pusat, daerah dan wilayah. Nah itu yang saya tanyakan, perlukah kita dari cabang membuat laporan? Laporan itu termasuk kegiatan kita mboten gitu. Meneruskan dari atas dulu. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ranting membutuhkan Bu, tolong dibelikan ini, nanti diganti ya. Maksud nanti orang diganti mesake cabang monggo sing lukoke nggih. Jadi monggo ibu-ibu yang ini, kemudian yang ini, monggo yang mengkoordinir cabang, bisa bendahara cabang atau ketua cabang atau sekretaris, karena sekretaris kan juga butuh buku-buku yang ada di kedai. Memang saya juga ke sana itu, makanya kalau beli itu sekalian Bu, sekalian seperti ini tuh 10 gitu. Kemudian yang ini juga 10, karena di PDA kan banyak pengeluaran juga ini. Nah kalau ibu-ibu mungkin dari cabang mungkin ya setiap ranting bisa membeli satu-satu dulu. Sekarang kedainya pindah ya ibu-ibu, tidak di dekat PKU tapi di dekat SD Muhammadiyah Soronatan. Masuk ya. Nah itu nanti di sana lebih luas, parkirnya juga lebih komplit, buku-bukunya juga ada, pedoman administrasi juga ada, kwitansi buku seperti ini juga ada. Monggo nanti dikoordinir cabang ya, buat ini bisa lewat cabang. Kemudian yang kedua untuk bantuan dari lazismu yang untuk kesehatan itu tetap ada pemasukan dan pengeluaran Bu, tetap dibuat laporan ke PCA. Jadi PCA harus tahu. Jadi walaupun itu nanti menerima sekitar 1 juta, dibelanjakan sekitar 1 juta, itu harus ada laporan. Walaupun sudah membuat laporan lewat lazismu, kemarin Melati juga seperti itu. Jadi jangan sampai hanya membuat laporan ke lazismu tapi cabang tidak, karena ini termasuk pemasukan Bu. Bantuan dari lazismu itu kan termasuk pemasukan. Misalnya 1 juta, kemudian kita belanjakan 1 juta. Itu termasuk pengeluaran. Jadi tetap ada laporan. Oke. Ada lagi Bu mungkin? Kampung? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup pagi. Subhanallahumma wa bihamdihi.